Halo semua, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Jadi, di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku akan mengajak kalian untuk berselancar di marketplace. Kita akan mencari buku-buku dari Oma Agatha yang pre-love atau buku bekas. Udah dari lama aku pengen bikin konten hunting buku Oma Agatha yang pre-love di Palasari sebetulnya. Kita akan lihat apakah aku akan dapat buku-buku yang aku mau, karena aku mendapatkan beberapa rekomendasi dari teman-teman yang sudah lebih banyak membaca karya Oma Agatha dan mereka memberikan beberapa rekomendasi judul yang menarik dan semoga yang aku mau ada. Terus juga kenapa aku memilih untuk membeli pre-love-nya, karena buku Oma Agatha ini kan udah ada sejak lama ya, dan aku merasa bahwa tidak akan rugi kalau misalkan aku beli buku bekas dari Oma Agatha gitu. Yang penting adalah ori, karena ada vibes-nya tersendiri gitu ketika kita membeli buku-buku pre-love atau buku-buku bekas, apalagi yang covernya cover-cover lama. Oke, jadi langsung aja kita berselancar di marketplace untuk mencari judul-judul yang aku mau. Jadi aku dapat 3 rekomendasi dan aku akan coba mencari yang pertama dulu, yaitu Big Four. The Big Four Agatha Christie. Tapi ada kemungkinan yang muncul akan yang baru-baru sih. Nah, kita harus hati-hati juga ya teman-teman, kalau misalkan nemu yang cover baru tapi harganya murah, ya itu bisa jadi ini ya udah bukan ori gitu. Oh, nih ada overall kondisi baik, bisa ditanya sebelumnya. Akunnya 4,9 dari 5 dan dia juga 98% pembelinya puas katanya. Harganya 33. Ya setengah harga lah ya dari harga aslinya. Aku masukin keranjang dulu. Paket 2 judul Agatha. Apa nih? Misteri Kereta Api Biru, Misteri di Styles. Aku hanya akan beli yang direkomendasikan dulu ya. Walaupun aku penasaran juga sih dengan yang itu, dengan yang Misteri di Styles. 10 Anak Negro ini tuh yang apa tuh judulnya, kok aku lupa guys. 10 Anak Negro yang semuanya mati di pulau itu. And Then There Were None, itu aku udah punya. Atau gimana kalau kita carinya Agatha Christie pre-love, jadi kita bisa ngelihat yang menjualnya banyak kayak tadi gitu. Pengennya sih dalam satu toko gitu kan, jadi langsung satu ongkir. Aku suka loh cover-cover yang ini, lebih suka dibandingkan dengan cover Oma Agatha yang sekarang yang cuma putih. Aku jadi tergoda, apakah aku lebih baik membeli buku yang tidak direkomendasikan aja. Mengingat sulit juga ya aku mencari yang direkomendasikan gitu. Hey, Parallel at and House, aku udah baca ini bagus juga teman-teman. Jika di order cantumkan judul. Aku lebih suka kalau ada pilihannya sih, kayak lebih pasti. Jadi kalau beli kita mending yang udah pasti aja gitu. Kayak yang ini udah ada, yang ini udah habis gitu. Kalau kayak gini bingung. Wih, menarik banget. Tragedi 3 Babak aku udah baca juga. Itu lumayan seru. Cuma alasan pembunuhannya masih kurang aja sih, kurang dikit. Pembunuhan atas Roger Ackroyd itu seru banget. Itu salah satu favorit aku dari Oma Agatha. Aku beneran pengen deh pembunuhan ABC, beli nggak ya? Five Little Pigs. Nah, pria bersetelan coklat ada guys. Ini The Man in a Brown Suit yang direkomendasikan oleh teman aku. Oke, kita masukin pria bersetelan coklat. Oke, kita akan lihat tuh di gambarnya beneran ada atau enggak ya. Kok aku nggak ngeh ya itu, karena judulnya ada yang pakai bahasa Inggris yang pakai bahasa Indonesia, jadi bikin pusing. Oke, jadi dia udah jawab, katanya 2 buku yang aku mau ada, tapi aku lagi coba minta dulu kondisi fotonya. Semoga aja dia mau ngasih ya. Oh, Five Little Pigs itu mengungkit pembunuhan. Coba kita lihat, mengungkit pembunuhan yang di sini masih ada nggak?
adanya membunuh itu gampang, membunuh itu mudah. Oke, dia udah ngasih ini The Man in the Brown Suit. Ih, ini masih oke sih. 4 besar walaupun kuning-kuning kayak gini, tapi inilah ya vintage. Jadi aku sekarang check out 2 buku. Oke. Kalau gitu kita tunggu bukunya sampai. Halo, jadi ini sudah beberapa hari kemudian. Kita kan sama-sama unboxing dulu. Apakah paket yang datang itu sesuai dengan yang aku mau dan kondisinya seperti apa? Lucunya, waktu kemarin aku nanyain kondisi bukunya, itu aku lupa untuk minta lagi kondisi bagian dalamnya. Kemarin kan dari sellernya kayak baru nunjukin kondisi covernya doang kan. Harusnya yang kita cek itu adalah bagian dalamnya, bukan cuma bagian luarnya aja, apalagi cuma bagian sampingnya doang. Karena kan kita nggak tahu ya bagian dalamnya apakah benar-benar kuning banget, apakah tidak yang sobek-sobek gitu. Kita akan lihat dari kondisi yang 4 besar dulu ya. Jadi buku yang 4 besar itu lebih tipis. Kalau dilihat sekilas dia kondisinya lebih bagus daripada yang A Brown in a Man Suit ya, karena The Brown in a Man Suit. Maaf, The Man in a Brown Suit, karena dia yang The Man in a Brown Suit itu agak keriting pinggirannya. Kalau ini benar-benar masih bagus. Dan di belakangnya ada, ya ampun, lihat harganya zaman dulu di toko Gunung Agung. Sekarang toko Gunung Agung udah nggak ada ya. Kalau kalian bisa lihat, ini harganya dulu 3.800 aja. Oh, ini ada nama pemilik sebelumnya. Dan ya, sangat kotor, but it's okay. Kemungkinan besar nih ori ya. Jakarta 1990. Saya belum lahir. Ini untuk bagian dalamnya. Mungkin yang kelahiran tahun 90-an atau yang tahun 2000-an awal dan sudah baca bukunya Om Agatha, apakah memang kertasnya kayak gini? Jadi kertasnya itu memang kayak kertas buram gitu ya, cuma lebih bagus dari kertas buram. Oke, ini kualitasnya masih bagus. Dan ini kemarin harganya jadi 28.000 aja karena dapet diskon lagi dari marketplace-nya. Oke, untuk The Man in a Brown Suit dia kayak gini. Nah, super keriting, ini kayak udah pernah kena air. Tapi bagian depannya lebih bersih dari yang sebelumnya. Dan yang ini tahun 2002. Nah, aku udah lahir ini. Ini bener-bener sekeriting itu sih. Tuh, keriting banget. Ya, tapi nggak apa-apa. Kemarin harganya juga sama, jadi 28.000. Oke, kita akan baca sinopsisnya dulu dari yang 4 besar. Oke, itu yang 4 besar. Tidak menggambarkan apapun dari sinopsisnya. Mungkin untuk versi baru sinopsisnya jauh lebih baik gitu. Aku nggak terlalu suka sinopsis yang nggak jelas gitu. Kayak ini tuh sebenarnya ceritanya apa. Oke, yang The Man in the Brown Suit dia masih lebih jelas untuk sinopsisnya ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Memang mungkin tidak banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan, tapi mungkin yang bisa teman-teman ambil dari video ini adalah yuk kali-kali kita coba untuk hunting buku Agatha Christie pre-love atau buku bekasnya, karena ternyata masih banyak yang menjual dengan kondisi yang bagus, layak baca, dan harganya juga murah, terus juga tentunya original, dan ya kapan lagi punya versi cover yang vintage ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dadah!